Oke, terima kasih kawan-kawan. Perkenalkan nama saya Rizky atau biasa dipanggil Bono. Kali ini saya akan mereview terkait saham farmasi. Ada 3 emiten. Yang pertama adalah Indofarma atau INAF, kemudian Kimia Farma atau KF, kemudian Itama Ranoraya atau IRA ya. Nah, yang mana 3 saham ini kita ketahui selama 6 hari berturut-turut hari ini ya mengalami ARB atau aksi taking profit atau aksi jual besar-besaran gitu ya. Nah, untuk hari ini saham INAP sendiri closing di harga 4.660 atau sekitar minus 5,09%. Kemudian untuk KF ada di angka closingnya 4.810, kemudian minus 2,04%. Adapun IRA berhasil menguat sekitar closing di angka 2.700 dan menguat 3,85%. Nah, untuk INAP hari ini asing mencatatkan pembelian bersih sekitar 257 juta. Adapun domestik keluar 257 juta. Nah, jadi untuk INAP hari ini didominasi oleh pembelian asing gitu ya. Nah, kemudian untuk KF ini justru asing menjual bersih sahamnya senilai 7,4 miliar ya. Jadi asing keluar, kemudian domestik masuk sekitar 7,4 miliar. Nah, untuk saham IRA hari ini asing membeli mencatatkan pembeliannya 5,4 miliar, kemudian untuk domestik hari ini keluar 5,4 miliar gitu ya. Jadi untuk hari ini sebetulnya merupakan hari yang bagus untuk saham farmasi karena yang mana setelah mengalami penurunan berhari-hari, hari ini berhasil mantul di area supportnya gitu ya. Mari kita lihat chart masing-masing. Kita buka sebentar. Oke, kita tunggu kawan-kawan jaringannya. Oke, kita lihat yang pertama adalah saham INAF ya. Nah, ini untuk chartnya kawan-kawan, yang mana INAF ini sebetulnya hari ini berhasil tertahan di area support di angka 4.620 atau di sini ya. Area sini. Nah, kemudian tertahan dan mampu mantul gitu ya, mantul ke arah resisten di angka 4.840 tapi tidak mampu bertahan lama sehingga closing di angka 4.660. Nah, yang mana sebetulnya untuk besok berpotensi untuk menembus angka resisten selanjutnya yaitu di angka 4.840 dan apabila tercapai nanti akan menuju harga 5.030 gitu ya. Mudah-mudahan besok farmasi masih optimis ya. Jadi fase jenuh jual sudah mulai berhenti gitu ya. Artinya nanti mulai lagi untuk melakukan akumulasi saham kembali gitu. Adapun untuk target profit atau misalkan nanti take profitnya bisa di angka-angka Fibonacci yaitu di angka 5.230, kemudian bisa juga nanti di angka 5.630, tertingginya nanti di angka 7.350.
yang mudah-mudahan bisa tercapai kawan-kawan. Yang penting target terdekat tadi di resisten 4.840 bisa tercapai, kemudian angka resisten selanjutnya di 5.030. Nah, namun tetap kita harus perhatikan juga titik support selanjutnya, yaitu berada di angka 4.450. Jadi besok dipantau sebetulnya saham ini akan melanjutkan kenaikan atau bahkan akan mengalami koreksi kembali gitu ya. Nah, dipastikan besok apabila mengalami koreksi dan tertahan di angka 4.620 akan melanjutkan kenaikannya gitu ya. Tetapi apabila misalkan menembus angka 4.620 support terdekatnya, maka ini akan lanjut turun ya kawan-kawan. Nah, nanti apabila turun, sebaiknya bisa mengambil tindakan gitu ya, atau mengambil keputusan gitu, di hold atau memang nanti dijual gitu ya. Oke, yang selanjutnya ada Kimia Farma atau KF. Nah, KF untuk hari ini sebetulnya didominasi oleh domestik, jadi ya. Jadi berhasil menembus support di angka 4750 dan closing di angka jadi berhasil menembus resistennya 4750 dan closingnya di 4810 ya. Yang mana sebetulnya KF besok akan menguji resisten di angka yang terdekatnya di 5.400 ya. Jadi sebetulnya untuk resisten terdekat KF ini ada di angka 5.400. Nah, besok kawan-kawan perhatikan kira-kira KF ini masih melanjutkan kenaikan atau koreksi kembali gitu ya. Nah, mudah-mudahan besok bisa mendekati angka MA10 di 5.683 ya, atau menembus resistennya di angka 5.400 gitu ya, menguji resistennya di angka 5.400. Kemudian dia juga punya hutang gap ya, di angka 5.200. Nah, mudah-mudahan besok bisa tertutup gitu ya, bisa tertutup sehingga nanti gap ini tidak kosong kembali ya. Sama seperti saham Inaf yang mana di stokastik kita lihat untuk saham KF ini sudah mencapai titik bawah atau titik jenuh jual ya, yang mudah-mudahan nanti akan ada pembalikan. Kita lihat candle besok apakah akan membentuk candle pembalikan sehingga nanti berubah menjadi fase akumulasi atau bahkan sebaliknya gitu ya. Tercatat bahwa hari ini masih terjadi penjualan ya di saham KF, dilihat dari indikator MACD yang mana masih terdapat volume transaksi jual gitu ya untuk hari ini. Kita pantau untuk besok. Jangan lupa kawan-kawan nanti diperhatikan juga titik supportnya. Jangan sampai nanti kalau mengalami koreksi turun di angka 4.000 ya. Angka 4.000 atau nanti terdekatnya di angka 4.590 sini ya. 4.590. Nah, besok jika menurun ke angka 4.590, nah kawan-kawan mesti hati-hati dan mengambil tindakan gitu ya, akan di hold atau akan dijual gitu ya. Nah, yang terakhir ada IRA nih. Nah, sebetulnya IRA ini cakep ya. Nah, cakep. Kenapa? Karena sudah berhasil
sudah berhasil menembus MA10 ya di sini ya. MA15 ya, MA15 sudah tercapai. Kemudian sebentar lagi akan menuju MA10 ya. Yang mana IRA juga sudah berhasil menembus garis resistance di angka 2580 ya. 2580 di sini sudah berhasil tercapai atau sudah berhasil dilewati. Nah, kemudian hutang gap juga sudah tertutup di sini ya, sudah menutup gap. Nah, mudah-mudahan besok bisa melanjutkan menguji resisten di angka 2960 ya. Nah, kemudian nanti target teratasnya ada di angka 3.500 ya. Kemudian mudah-mudahan nanti juga fase penjualan di IRA ini berubah menjadi fase akumulasi sehingga nanti investor maupun retail sudah mulai percaya sehingga menumbuhkan penjualan gitu ya, menumbuhkan pembelian di saham IRA ini. Nah, adapun untuk di saham IRA menurut indikator MACD masih terjadi penjualan yang lumayan tinggi ya hari ini. Namun masih positif, artinya masih di atas 0 ya atau kisaran 5. Mudah-mudahan besok untuk pembelian meningkat gitu ya. Oke kawan-kawan, jadi tetap perhatikan trading system masing-masing atau trading plan masing-masing. Yang penting kita tahu kapan kita masuk ya, kapan kita beli dan kapan kita jual gitu ya. Harusnya beli di harga murah atau kita bisa melihat dari chart ya. Kita lihat chartnya di garis support gitu ya. Support bisa menjadi patokan untuk kita melakukan pembelian ya. Kemudian kita jual di angka resisten gitu ya. Yang mana nanti kalau misalkan harganya sudah naik, kita perhatikan garis resistennya dan kita bisa mengambil keputusan atau kita bisa menentukan angka jualnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan besok IHSG dan pasar menguntungkan. Dan mudah-mudahan nanti kita mendapatkan cuan ya. Terima kasih. Salam cuan.